supaya dia bisa membuat mujizat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, saatku belum sampai. Yang terbaik, jadi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita terus berharap pada Dia, bersandar pada Dia, berlindung pada Dia, dan melekat padanya. Jangan kita mau terpisahkan dari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Masalah yang terbesar di hidup ini bukan virus corona, tapi masalah yang terbesar di hidup ini apabila kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata waktu di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat kita merasa Tuhan tinggalkan kita, selesailah sudah semua hidup kita. Ya. Hanya Tuhan yang memampukan kita bisa bertahan hidup. Jadi kita jangan melihat lamanya waktu. Dan yang terakhir, yang membuat seringkali imannya orang lemah adalah gosip. Saudara tahu gosip? Semakin digosok, semakin sip. Ya. Jangan melihat atau mendengar gosip atau berita-berita hoax ini senantiasa melemahkan kita. Tapi mari kita dengar firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari sabda Kristus. Ya. Dunia sekarang ini dilanda dengan berita-berita yang menakutkan, saudara. Tapi ada satu berita, kabar sukacita yang membawa damai sejahtera, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Ya. Semua Tuhan sudah tulis di Alkitab bahwa semua akan digoncangkan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa miliki iman yang teguh. Jangan mendengar gosip, tapi kita memperkuat iman kita dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan sama dengan HP yang lobet, itu dicas, saudara. Atau laptop yang sudah lobet, dicas kembali. Iman kita akan kuat, kita kembali eksis. Jadi kita terus, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Ya, firman yang kita dengar tidak pernah kembali sia-sia. Betapa pentingnya manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap benih firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap awali hidup saudara senantiasa baca firman Tuhan. Sebelum mulai sesuatu, berdoa dan baca renungkan firman Tuhan. Dan kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Jadi dengan dengar gosip, tapi kita dengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Saya akan bagikan di sini resepnya supaya kita memiliki iman yang teguh. Di dalam Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi resep untuk kita senantiasa memiliki iman yang teguh, kita harus berakar di dalam Yesus atau dibangun di atas Yesus, dibangun di atas batu karang. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun hidupnya di atas batu karang, bukan di pasir. Bagaimana supaya hidup kita bisa dibangun di atas batu karang? Kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman. Orang yang mendengar dan melakukan firman, dia sama dengan membangun hidupnya di atas batu karang. Tapi orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia menjadi orang yang bodoh, bukan orang bijaksana, tapi dia membangun hidupnya di atas pasir. Ketika badai datang sakit penyakit, datang kesusahan, datang krisis ekonomi, datang virus corona, dia jadi lemah. Tapi kalau kita bangun hidup kita di atas batu karang, siapa itu batu karang? Adalah Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita berakar dalam Yesus, alam maut pun tidak bisa memisahkan kita. Mara bahaya, kesusahan, penyakit, ketelanjangan, semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita lebih dari orang-orang yang menang. Dan senantiasa hidup kita harus melimpah dengan syukur, supaya iman kita tetap teguh. Jangan kita bersungut-sungut, tapi milikilah hati yang selalu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi itu resep supaya kita bisa tetap memiliki iman yang teguh. Dan setiap persoalan dalam hidup ini kita harus lawan dengan iman yang teguh. Ayat terakhir berkata dalam 1 Petrus 5 ya, ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa siapa yang dapat dilulurnya. Dia lulur, saudara. Hati-hati. Di seluruh dunia sedang terjadi kegoncangan, banyak yang dilulur oleh virus corona, saudara. Tapi mari kita lawan dengan iman yang